Melanjutkan part sebelumnya yang dimana Mel menolak untuk bergabung dengan anggota Santa. Lalu scene berpindah ketika Masko pertama kali mengikuti ujian masuk kepolisian Interpol. Terlihat ia telah bersiap dengan pedang miliknya, dan terlihat juga lawannya yang begitu misterius karena ditutupi oleh helm tempur. Terlihat juga seorang instruktur di tengah-tengah mereka berdua, dan juga Hyung Min yang menjadi juri untuk menilai kelayakan anggota barunya. Hyung Min juga memberitahu bagi siapa saja yang berhasil menang maka orang itu akan terkualifikasi sebagai Interpol. Sambil menatap lawannya Masko menguatkan hatinya kalau dia tidak akan kalah di tempat ini. Masko ingin bergabung dengan Interpol agar dia mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Namun lawannya sepertinya bukan orang biasa, terlihat aura yang begitu mengerikan terpancar dari tubuhnya. Bahkan Masko langsung gemetar setelah ia melihat lawannya. Melihat kedua pesertanya telah bersiap, Hyung Min langsung meminta mereka berdua untuk memulai tesnya. Di saat bersamaan juga sebuah tebasan cepat langsung memotong leher Masko. Masko begitu terkejut karena serangan itu begitu cepat. Menyadari itu si instruktur mengatakan kalau orang pertama lengannya terputus dan orang kedua lehernya yang terputus. Namun ia begitu kagum karena rupanya Masko langsung membekukan sekujur tubuhnya setelah serangan itu memotong lehernya. Si instruktur juga menyadari kalau Masko masih hidup namun ia tidak akan bisa bertahan lama. Beberapa saat kemudian si instruktur langsung menghampiri Hyung Min dan menanyakan apa yang akan mereka lakukan kepada Masko. Namun Hyung Min yang tahu kalau Masko ingin memasuki kepolisian Interpol karena kekayaan, tanpa pikir panjang ia langsung menyuruh si instruktur untuk menyelamatkannya. Karena Hyung Min menganggap Masko layak untuk bergabung bersama mereka semua. Tak lama kemudian Masko langsung tersadar dari pingsannya. Ia juga bertanya-tanya mengapa dia berada di tempat itu, dan tak lama sebuah panggilan masuk ke alat komunikasi Masko, dan rupanya si instruktur bernama Oscar Ross. Oscar meminta Masko untuk kembali ke markas pusat, lalu scene berpindah di suatu tempat, dan terlihat juga Mel telah berjalan santai sambil membawa kotak hadiahnya. Ia juga memikirkan tentang kejadian sebelumnya. Di saat anggota Santa datang menyelamatkan hidupnya, ia juga tidak menyangka kalau masih ada orang selain dirinya yang bermusuhan dengan Interpol. Ia juga meminta maaf kepada Suna dan yang lainnya karena dia telah menolak bergabung dengan mereka. Semua itu dikarenakan Mel tidak ingin menjadi boneka lagi. Mel juga bertanya-tanya apakah dia telah berjalan cukup jauh. Karena dia khawatir jika mereka masih bisa mengejarnya. Dengan sangat marah Mel berjanji kepada si kumis kalau dia akan kembali ke pusat kota dan mencari keberadaannya. Setelah berjalan cukup lama tak disangka Mel menemukan sebuah air terjun di sana. Mel begitu senang setelah melihat itu. Lalu scene berpindah kembali ke anggota Santa. Rupanya mereka masih mencari keberadaan Mel saat ini. Di dalam pesawat Suno begitu kesal karena dia mengira setelah menyelamatkan Mel dan memberinya hadiah Mel akan senang dan bergabung dengannya. Namun nyatanya Mel malah pergi dan meninggalkannya begitu saja. Si kecil hanya bisa menarik nafas melihat rekannya yang terus mengomel. Kembali ke Mel, terlihat ia langsung masuk ke dalam air sambil meminum mata air itu. Ia begitu senang karena mengira ia akan mati karena dehidrasi. Sambil berendam Mel terus memandang kotak hadiahnya, Mel langsung mendekati kotak hadiah itu. Mel terus melihat kotak hadiahnya karena dia sangat penasaran dengan isinya. Namun ia tidak berani untuk melihat isi dari kotak hadiahnya, karena dia tidak ingin menangis setelah tahu hadiah apa yang ingin diberikan oleh keluarganya. Akan tetapi karena Mel sangat penasaran, Mel langsung membuka kotak hadiahnya dan secara mengejutkan sesuatu keluar dari dalam kotak itu dan langsung menyembur ke atas langit. Dan rupanya isi di dalam kotak itu adalah sebuah petasan yang akan aktif setelah seseorang membukanya. Semua kru Santa yang menyadari itu langsung menghampiri sumber petasan itu. Di dalam pesawat terlihat Suno langsung menatap ke arah si kecil. Dan rupanya kotak hadiah yang asli masih berada di tangan si kecil. Mel masih kaget dengan isi kotak hadiahnya dan secara bersamaan seseorang telah berada di depannya. Dan rupanya itu adalah kru Santa yang telah berada di depannya. Sambil menatap tajam ke arah Mel mereka mengatakan kalau mereka telah memilih metode yang salah untuk membawa Mel. Ia juga memberitahu kalau mereka tidak memiliki pilihan lain. Dan terlihat Suno telah memegang sesuatu di tangannya. Mel hanya diam setelah mereka mengatakan itu sambil menatap tajam ke arah mereka semua. Dengan sangat marah Mel langsung beranjak dari tempatnya karena ia mengira kalau mereka akan membawanya secara paksa. Ia juga mengatakan kalau mereka tidak ada bedanya dengan Interpol. Namun di saat Mel berjalan mendekati mereka semua, tiba-tiba saja Mel sangat terkejut, karena dengan sangat cepat kru Santa langsung memakaikan Mel sebuah jubah dengan mahkota di kepalanya. Bahkan mereka juga telah melebarkan sebuah tirai merah seolah Mel adalah seorang putri yang begitu anggun. Mel begitu jijik setelah ia menyadari itu. Ditambah lagi ia melihat semua kru santai yang berlutut untuknya.
Mereka juga terus meminta maaf karena mereka tidak peka saat mengajaknya bergabung. Mereka juga memahami kehidupan Mel yang begitu sulit dan mengapa Mel sangat berhati-hati terhadap semua orang sambil memanggilnya yang mulia. Mel hanya bisa menghela nafas melihat tingkah laku mereka semua. Ia juga tidak peduli dengan apa yang mereka ucapkan dan terus berjalan lurus tanpa memperdulikan mereka. Tanpa pikir panjang Mel langsung berlari meninggalkan mereka semua. Si kecil begitu kaget melihat Mel lagi-lagi pergi meninggalkannya. Akan tetapi Suno dan si kecil berhasil menangkap Mel. Sambil terengah-engah mereka terus membujuk Mel agar dia mau bergabung dengan mereka semua. Mel begitu marah melihat mereka terus memaksanya untuk bergabung. Mel begitu kesal karena dia sudah capek memberitahu mereka kalau dia tidak ingin bergabung dengan kru Santa. Meski dia memang membenci Interpol dan bagaimana dunia ini bergerak, dia lebih memilih untuk melakukan semuanya sendiri, dan rupanya alasan terbesar Mel menolak mereka semua. Karena Mel tidak ingin timbul perasaan sayang terhadap mereka, karena Mel tidak mau lagi kehilangan orang yang sangat disayanginya. Tak lama dari belakang Mel si kecil bertanya apakah Mel mencari si tuan tanah. Mendengar itu Mel langsung berbalik menatap si kecil. Si kecil langsung melanjutkan kalau mereka juga sedang mencari keberadaan si kumis. Ia juga memberitahu Mel kalau dia terlahir di pemukiman kumuh, dan sejak dulu ia sudah menyadari kalau si kumis memiliki niat yang jahat. Dengan sangat lembut si kecil kembali memberitahu Mel jika dia bekerja sama dengan mereka semua maka mereka bisa membantu Mel menemukan keberadaan si kumis, meski memakan waktu yang cukup lama. Sontak Mel hanya terdiam setelah si kecil mengatakan itu. Si kecil juga meminta Mel untuk tidak kabur lagi, dan memintanya untuk tidak melakukan semuanya sendiri. Si kecil juga memberitahu Mel kalau mereka tidak bermaksud mempekerjakan Mel seperti babu sambil mengakses sebuah akun bank yang telah dia persiapkan untuk Mel. Mel langsung mematung melihat nilai yang tertera di akun miliknya yang berjumlah 10 juta chip. Sementara Mimin sebut chip dulu ya soalnya Mimin belum tahu mata uang di manual ini. Mel langsung senang melihat dirinya sekarang memiliki sebuah rekening bank ditambah lagi ia memiliki saldo sebesar 10 juta. Melihat itu si kecil sedikit menyesal karena seharusnya dia tidak menunjukkan itu di awal. Sambil bersiap menaiki pesawat, mereka memberitahu Mel kalau sekarang mereka tidak akan lagi mengejar Mel. Namun mereka akan selalu menunggunya di saat Mel telah siap bergabung dengan mereka semua. Ia juga meminta Mel untuk memutuskan apa yang menurut Mel benar, yang tidak akan membuatnya menyesal. Setelah mendengar itu Mel langsung menguatkan hatinya sambil memegangi tali dari pesawat Santa, yang pada akhirnya Mel bersedia untuk bergabung bersama kru Santa. Yeay. Namun ia juga menegaskan kalau dia bergabung dengan mereka semua bukan karena uang yang telah mereka berikan. Mendengar itu si kecil hanya bisa mengiyakan perkataan Mel barusan. Tanpa berlama-lama mereka semua langsung berangkat menuju markas pusat Santa Industri. Beberapa saat yang lalu di saat Mel masuk ke dalam pesawat Santa, saking bahagianya Suno dan yang lainnya langsung menyambut hangat kedatangan Mel. Namun karena hal itu juga Mel sangat ingin muntah setelah mereka melakukan itu. Meski kondisi saat ini sudah kondusif namun Mel masih merasa mual setelah dia mengingat itu. Dan akhirnya Mimin tahu nama-nama dari kru Santa. Mari kita sambut mereka semua. Si pilot di pesawat Santa bernama Suno. Sedangkan si gondrong yang bertugas di tim pengiriman bernama Bam sorry, kita panggil aja Bam. Lalu si kecil dari tim pengirim juga bernama Yong. Kita panggil aja Yong. Dan tak lama Mel baru ingat kalau dia belum makan beberapa hari dan sekarang ia begitu lapar. Bahkan di saat Mel melihat Yong tiba-tiba saja kepalanya berubah menjadi sebuah daging. Melihat itu Mel langsung berlari ke arah Yong sambil bersiap memakan kepalanya. Yong begitu kaget melihat Mel menjadi sangat buas. Namun tak lama alat komunikasi pesawat itu berbunyi yang mengatakan kalau mereka telah berada di depan pos pemeriksaan pusat, dan terlihat seorang wanita di sana. Wanita itu langsung memerintahkan mereka untuk turun karena dia ingin memeriksa identitas mereka. Dan rupanya Mel dan yang lainnya telah sampai di markas pusat Santa. Beberapa waktu kemudian, terlihat Mel dan yang lainnya telah turun dari dalam pesawat. Namun Mel begitu kaget karena tempat itu terlihat seperti Greenford. Bahkan wajahnya langsung pucat karena dia tidak mau lagi mengulang hal yang sama. Namun tiba-tiba saja seseorang memanggil Mel sambil bertanya apakah dia member baru. Dan rupanya orang itu adalah si wanita yang meminta mereka untuk turun. Dan nama wanita ini adalah Nonim. Dengan sangat ramah Nonim langsung mengulurkan tangannya untuk Mel sambil menyambutnya. Melihat itu Mel langsung menyambut uluran tangan itu. Namun tiba-tiba saja Nonim begitu terkejut karena dia merasakan sesuatu setelah menyentuh tangan Mel. Melihat ekspresi Nonim yang seperti itu, dengan sangat panik Suno langsung menghampirinya sambil memberitahu kalau mereka akan membawa Mel masuk ke dalam markas pusat. Akan tetapi sebelum Suno menyelesaikan ucapannya,
Dengan wajah serius Nonim meminta Suno untuk menunggu sambil meminta Mel untuk ikut dengannya, karena dia ingin memberikan beberapa tes kepada Mel. Mendengar itu Suno langsung memberitahu Nonim kalau tim manajemen telah memberi izin masuk kepada mereka semua. Mendengar itu Nonim langsung memberitahu mereka semua kalau tidak ada yang boleh masuk ke dalam markas pusat tanpa izin darinya. Ia juga mengatakan kalau ini hanyalah sebuah tes penerimaan anggota. Mendengar itu Suno meyakinkan Mel kalau semuanya akan segera selesai, dan menganggap Nonim hanya sedikit bersikap waspada. Singkat cerita Mel telah berada di suatu ruangan bersama Nonim. Dengan santai Nonim memperkenalkan dirinya dan jabatannya sebagai seorang penjaga pos pemeriksaan di Santa Industri. Ia juga memberitahu Mel kalau dia adalah mantan pasukan Interpol yang membuat Mel sangat terkejut setelah ia mendengarnya. Nonim juga memberitahu Mel kalau kebanyakan orang di sini adalah mantan dari pasukan Interpol yang kabur dari Greenford di masa lalu. Ia juga memberitahu alasan mereka mendirikan Santa Industri yang bertujuan untuk memperbaiki dunia yang telah hancur. Ia juga menceritakan kisah hidupnya di saat dia masih bergabung dengan Interpol. Nonim memberitahu Mel kalau dulu Interpol hanya bertugas untuk menghentikan kriminalitas yang dilakukan oleh sebagian orang yang memiliki kekuatan super. Karena hal itu juga sebuah pasukan khusus dengan anggota yang memiliki kekuatan absolut akhirnya terbentuk. Namun mereka semua selalu bertanya-tanya sebenarnya untuk siapa dan untuk tujuan apa Interpol dibangun. Yang pada akhirnya pasukan itu terpecah dan kalah setelah orang-orang Greenford membuat sebuah borgol khusus yang dapat menghilangkan kekuatan mereka. Ia juga sangat yakin kalau pasukan Interpol telah mengira kalau mereka telah mati. Dan itulah kisah singkat masa lalu Nonim. Nonim menceritakan kisah hidupnya agar mereka dapat saling percaya satu sama lain. Ia juga sangat berharap kalau Mel mau membagikan cerita kehidupannya. Setelah mengatakan itu Nonim langsung beranjak dari kursinya dan mendekati Mel sambil memberitahunya kalau dia telah mempersiapkan sebuah mesin pendeteksi kebohongan untuk memulai tesnya. Nonim langsung mengarahkan Mel untuk meletakkan sebelah tangan di sebuah alat yang sudah dia persiapkan. Setelah itu Mel hanya perlu menjawab semua pertanyaan yang akan Nonim berikan. Karena tidak ada pilihan lain Mel langsung menyetujuinya. Dan rupanya mesin itu bukan hanya bertujuan untuk menguji kejujuran, namun mesin itu juga mampu mendeteksi kekuatan bertarung dari orang yang menyentuh mesin itu. Rupanya di saat Nonim berjabat tangan dengan Mel, ia bisa merasakan kekuatan aneh yang berada di tubuh Mel. Nonim yang mengetahui itu tidak bisa mempercayainya karena dia berpikir akan sangat mustahil jika seorang gadis kecil memiliki kekuatan tersembunyi. Dan dia beranggapan kalau Mel melakukan sebuah trik seolah dia memang memiliki kekuatan super. Sambil mencubit pipi Mel Nonim mulai bertanya apakah Mel menyadari kalau dirinya memiliki wajah yang sangat imut. Sontak Mel begitu kebingungan dengan pertanyaan Nonim barusan. Dengan wajah yang mulai memerah Mel mengatakan kalau dia tidak pernah merasa kalau dia imut. Dan bertanya mengapa Nonim menanyakan hal itu. Akan tetapi tiba-tiba saja Mel teringat kembali dengan Masko, yang mengatakan kalau wajah Mel begitu imut. Bahkan Mel bertanya-tanya mengapa dia malah teringat kembali dengan si Masko. Dan secara mengejutkan mesin itu mendeteksi kalau Mel berbohong dan mengeluarkan sebuah aliran listrik kejut yang membuat Mel sangat kaget. Nonim terlihat senang di saat ia mengetahui kalau Mel berbohong. Rupanya Nonim menanyakan itu agar Mel tidak merasa tegang dengan tesnya. Dan sekarang Nonim akan benar-benar serius dan mulai menanyakan beberapa hal kepada Mel. Ia mulai bertanya apakah Mel benar-benar berasal dari Greenford. Nonim menanyakan hal itu karena dia sangat penasaran. Karena tidak ada informasi masa lalu Mel kalau dia dilahirkan di Greenford. Ia juga bertanya sebenarnya di mana tempat tinggal Mel di saat dia masih kecil sebelum dia tinggal di pemukiman kumuh. Setelah mendengar itu Mel langsung menjawab kalau dirinya juga tidak tahu di mana tempat tinggalnya. Karena dia tidak bisa mengingat ketika dia masih kecil, Mel tidak peduli dengan hal itu karena dia beranggapan kalau masa kecilnya tidak berpengaruh di kehidupannya saat ini. Tak lama mesin itu mendeteksi kalau Mel jujur setelah mengatakan itu. Nonim yang mengetahui itu semakin dibuat penasaran bahkan dia tidak ingin membiarkan Mel dibawa ke manajemen sebelum dia mengulik lebih banyak informasi tentang Mel. Dan tiba-tiba saja mesin itu telah mencapai tingkat maksimal. Mesin itu juga akan memberikan informasi tingkat bertarung Mel. Secara mengejutkan rupanya mesin itu tidak bisa mengukur kekuatan Mel sehingga mesin itu mengalami error. Menyadari itu Mel langsung bertanya apa maksud dari semua ini. Namun Nonim tidak menjawab pertanyaan Mel dan terus merasa aneh. Karena baru kali ini mesin itu tidak bisa mengetahui kekuatan seseorang secara rinci. Namun ia juga begitu heran kepada Mel yang berani menantang Interpol sendiri. Dan sedangkan Mel tidak memiliki kekuatan apapun di dalam dirinya. Singkat cerita Nonim menyudahi tesnya. Ia juga memberitahu Mel kalau dia akan ditempatkan di bagian manajemen. Karena bagian pengiriman akan sangat berbahaya bagi Mel yang tidak memiliki kekuatan yang spesial.
Mendengar itu lantas Mel mulai bertanya apa yang dimaksud dengan tim pengiriman. Mendengar pertanyaan itu Nonim memberitahu kalau itu adalah sebuah tim yang bekerja sebagai jasa pengiriman barang sambil menyelidiki sebuah kasus kejahatan. Ia juga memberitahu Mel kalau 3 orang bodoh yang berada di luar adalah tim pengiriman, karena departemen memerlukan orang yang memiliki kemampuan dasar untuk bisa masuk dalam tim pengirim, dan sedangkan Nonim beranggapan kalau Mel tidak termasuk dalam kategori itu, dan karena itu juga Nonim bermaksud membiarkan Mel untuk bekerja di dalam markas pusat saja. Sontak Mel sangat terkejut setelah Nonim mengatakan itu. Dengan sangat marah Mel langsung protes dengan keputusan Nonim barusan, karena dia tidak bisa santai sebelum dia berhasil membalaskan dendamnya kepada si kumis. Merasa dirinya ditantang, Nonim langsung mengajak Mel untuk bertarung dengannya. Singkat cerita mereka berdua terlihat telah bersiap melakukan adu panco. Nonim juga memberitahu, kalau Mel berhasil menang maka Nonim akan membiarkannya masuk ke dalam tim pengirim. Dengan nada mengancam Nonim memberitahu Mel kalau dia tidak bisa dianggap remeh, karena kekuatannya jauh lebih besar dari orang-orang yang berada di luar. Dengan santai Mel langsung meminta hadiah tambahan kepada Nonim jika dia berhasil mengalahkannya. Mendengar itu lantas Nonim bertanya apa yang Mel inginkan. Mel langsung menjawab jika dia menang maka Nonim harus memberinya makanan. Mendengar permintaan itu sontak Nonim merasa aneh dan menerima permintaan Mel. Nonim langsung memulai adu kekuatannya. Ia juga begitu kesal kepada Yong dan yang lainnya, karena mereka tidak memberi Mel makan selama perjalanan ke markas pusat. Ia juga akan langsung menegur mereka bertiga di saat semuanya telah selesai. Namun tiba-tiba saja ia begitu terkejut, karena rupanya Mel tidak bergeming sama sekali yang padahal Nonim telah mengeluarkan semua kekuatannya untuk mengalahkan Mel. Dengan mudahnya Mel berhasil mengalahkan Nonim. Setelahnya Mel langsung berjalan meninggalkan Nonim sambil memintanya untuk menepati janjinya. Mendengar itu dengan sangat panik Nonim berusaha untuk menghentikan Mel, karena dia masih belum menerima kalau dia bisa dikalahkan oleh seorang gadis kecil. Sesampainya di depan pintu, Mel sangat terkejut rupanya pintu itu dalam keadaan terkunci. Melihat itu Nonim langsung mengatakan kalau pintu itu memiliki sebuah penghalang dan memerlukan sebuah kunci untuk membukanya. Namun Mel tidak peduli dan langsung mendorong paksa pintu itu hingga jebol. Bentar kayaknya si Mel beneran anak dari anime sebelah deh. Nonim yang melihat itu sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Melihat Mel telah keluar dari ruang itu, Suno dan yang lainnya langsung menyambut kedatangan Mel. Singkat cerita mereka semua telah diberi izin oleh Nonim untuk masuk ke dalam markas. Namun terlihat Nonim masih penasaran dengan kekuatan apa yang tersembunyi di dalam tubuh Mel. Nonim langsung menginformasikan kepada manajernya kalau dia telah mengirim member baru ke hadapannya. Ia juga meminta sesuatu kepada manajernya itu. Dan rupanya Nonim meminta mereka untuk memberi Mel banyak makanan. Dan terlihat Mel telah sampai di markas pusat Santa Industri. Oke cuy, cukup sekian dulu. Gimana cuy, ceritanya makin seru kan? Ceritanya masih banyak misteri soalnya Mimin masih penasaran sebenarnya Mel ini apa dan kekuatannya berasal dari mana. Ditambah lagi Mimin sangat penasaran masa lalu Mel. Yah moga aja manuanya masih terus lanjut sampai semuanya terungkap. Oh iya, seperti biasa Mimin ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang selalu support Mimin. Dan Mimin doakan agar kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke Mimin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.